Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayniatul Limbong dengan NIM 20302097. Di sini saya akan presentasikan tugas proposal saya dengan judul Pengaruh Loan to Deposit Ratio atau LDR dan Debt to Equity Ratio atau DER terhadap Return Equity on Equity atau ROE pada PT Bank BCA Tbk. Bab 1. Pendahuluan. Bagian A. Latar belakang. Bank adalah sebuah institusi keuangan yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengalirkan dana bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan bank adalah sebuah institusi keuangan yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan investasi atau pengeluaran kepada masyarakat. Dapat dikemukakan bahwa peran ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara dengan menjadikan sumber. Selanjutnya, dalam pembangunan ekonomi sebuah negara, keberadaan bank memiliki peran yang sangat penting karena bank memfasilitasi pergerakan keuangan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran bank sangatlah frustrasi bagi sebuah negara. Untuk mendukung sistem perbankan yang kuat dan berkontribusi dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip kepercayaan dan memenuhi regulasi perbankan yang berlaku. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah adanya bank yang beroperasi dengan sehat. Resiko pinjaman terhadap simpan loan to deposit ratio atau LDR merupakan indikator yang dipergunakan untuk mengukur perbandingan antar jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu sistem organisasi yang digunakan. Rasio pinjaman terhadap simpan loan to deposit ratio atau LDR membandingkan semua pinjam bank dengan uang yang diterima bisnis lain. Loan to deposit ratio atau LDR untuk menghitung seberapa besar kapasitas bank untuk mengembalikan pembayaran dana yang telah dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber modal. Oleh karena itu, seberapa besar pemberian kredit kepada nasabah dapat diimbangi kewajiban bank agar segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Pertumbuhan rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk mengelola likuiditasnya menurun. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin banyak. Loan to deposit ratio atau LDR dapat diartikan sebagai perbandingan antara total pembayaran yang diberikan dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang terdiri dari DPK oleh ekuitas. Loan to deposit ratio atau LDR adalah rasio antara jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank dan jumlah dana yang diterima dari berbagai sumber. Debt to equity ratio atau DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur dasar proporsi untuk utang terhadap modal. Rasio debt to equity ratio atau DER yang merupakan salah satu metrik keuangan digunakan untuk membandingkan jumlah uang dengan ekuitas suatu entitas. Utang keseluruhan termasuk utang yang harus segera dibayar dibandingkan dengan total modal pemilik untuk memperoleh rasio ini. Untuk mencari perbandingan ini, semua hutang termasuk kewajiban yang jatuh tempo dibandingkan dengan jumlah keseluruhan modal. Untuk memulai dan mengoperasikan bisnis, tidak hanya modal atau kepemilikan saja yang diperlukan, tetapi juga dana tambahan sangat penting. Kehadiran pinjaman dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan mengelola operasionalnya, tetapi pengguna pinjaman yang berlebihan dapat menyebabkan risiko tinggi bagi perusahaan karena akan berada dalam kondisi leverage yang ekstrim.
Pada saat tersebut, perusahaan akan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk membebaskan diri dari beban hutang tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apa hubungan loan to deposit ratio LDR berpengaruh terhadap return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk? Kedua, apa hubungan debt to equity ratio DER berpengaruh terhadap return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk? Dan ketiga, apakah loan to deposit ratio LDR dan debt to equity ratio DER berpengaruh terhadap return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh loan to deposit LDR terhadap return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio DER terhadap return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh loan to deposit ratio LDR dan debt to equity ratio DER terhadap return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk. Adapun manfaat dari penelitian. Manfaat bagi akademik dapat dijadikan referensi apabila melakukan suatu penelitian khususnya mengenai pengaruh loan to deposit ratio LDR dan debt to equity ratio DER terhadap return on equity ROE. Kedua, manfaat bagi penulis. Teks ini bisa berfungsi sebagai sarana pembelajaran, acuan perbandingan, pedoman untuk pengembangan tenaga profesional, dan materi baca bagi mahasiswa dan perpustakaan kampus. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Dapat diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sarana dan pemikiran kepada manajer perusahaan dalam membuat keputusan dan kebijakan mengenai pentingnya LDR dan DER dalam kinerja keuangan. Penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk merencanakan dan mengembangkan perusahaan serta menciptakan lingkungan yang mendukung agar staf dapat bertindak dengan fokus pada kepentingan perusahaan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, kerangka pemikiran. PT Bank BCA Tbk berpengaruh signifikan pada loan to deposit ratio LDR sebagai X1 dan debt to equity ratio DER sebagai X2 dan return on equity ROE sebagai Y berpengaruh signifikan terhadap regresi berganda hasil penelitian dan rekomendasi. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis 1 diduga loan to deposit ratio LDR menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada koefisien rekreasi loan to deposit ratio LDR sebagai X1 terhadap return on equity ROE Y pada PT Bank BCA Tbk. Hipotesis kedua, diduga debt to equity ratio DER menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada koefisien rekreasi debt to equity ratio DER sebagai X2 terhadap return on equity ROE Y pada PT Bank BCA Tbk. Yang hipotesis 3, diduga loan to deposit ratio dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. 1. Jenis dan sumber data. Data kualitatif, yaitu data yang berupa gambaran atas penjelasan dan informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang dibahas dan erat hubungannya dengan topik penelitian atau data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah singkat perusahaan,
penelitian. Yang kedua, kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung dan datanya diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa pengumpulan data yang didapat secara tidak langsung dari perusahaan selama periode tertentu. Data laporan keuangan yang dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian perpustakaan atau library research, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku ke buku library yang relevan, karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang sudah diteliti, serta kuliah yang diperoleh peneliti selama ini. Dan penulis juga mengambil data dan berbagai informasi perkembangan pasar modal di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga, metode analisis data, analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik regresi linear berganda. Sedangkan analisis regresi linear berganda adalah metode analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dan analisis statistik. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh loan to deposit ratio LDR dan debt to equity ratio DER terhadap kinerja keuangan return on equity ROE pada PT Bank BCA Tbk.